Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kodaria, NPM 1804041122, jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah UTS Manajemen Perusahaan. Jelaskan manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan seni dan ilmu yang merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Para pakar manajemen memiliki definisi manajemen strategi masing-masing dari buku Strategic Management karya Nicholas S. Majluk dan Arnoldo C. Hack. Manajemen strategi bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai dan tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai tingkat hierarki. Dapat disimpulkan, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan manajemen strategi yaitu menemukan dan menciptakan kesempatan yang baru serta berbeda untuk masa depan atau perencanaan jangka panjang, mencoba mengoptimalisasi tren ke depan berdasarkan tren saat ini. Selain itu, terdapat tujuan manajemen strategi diantaranya. Yang pertama, memberikan jarak jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. 2. Membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. 3. Membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. 4. Mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. 6. Meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. 7. Berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Tahap manajemen strategi. 1. Formulasi strategi. Terdiri dari pengembangan visi misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif, memilih strategi khusus untuk dicapai. 2. Implementasi strategi. Memobilisasi karyawan dan manajer untuk mengubah strategi yang diformulasikan ke dalam tindakan. 3. Evaluasi strategi terdiri dari meninjau faktor eksternal dan internal, mengukur kinerja, mengambil tindakan korektif. Soal yang nomor 2 yaitu jelaskan strategi bisnis Wardah atau Honda Motor. Strategi bisnis Wardah yang pertama itu ada segmenting. Produk Wardah pada awalnya memiliki segmentasi pasar yang masih luas, yaitu para wanita yang peduli akan kecantikan. Produk kosmetik Wardah melakukan segmentasi produknya dikarenakan kejelian dari Wardah melihat keadaan pasar di masa yang akan datang, seiring bertumbuhnya kepedulian masyarakat Indonesia akan produk halal. Saat ini produk Wardah telah menjelma menjadi salah satu produk kosmetik ternama di Indonesia. 2. Targeting. Target pasar dari produk Wardah sendiri adalah muslimah usia 16-13 tahun, berpendidikan, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, maupun mahasiswa yang ingin memperoleh hasil terbaik dengan menggunakan produk kosmetika ini. Yang ketiga, positioning. Produk Wardah menempatkan diri sebagai produk kosmetika muslimah dengan penekanan pada keunggulan kualitas dan mutu harga yang terjangkau atau kelas menengah, dan memiliki sertifikat halal pada produknya yang menggunakan bahan baku alami yang aman dan bebas alkohol, sehingga konsumen bebas memakainya setiap saat termasuk saat melakukan ibadah. Yang selanjutnya itu ada analisis marketing mix atau 4P, terdiri dari yang pertama ada strategi produk,
Strategi produk itu terdiri juga dari A. Konsistensi dari konsep yang diusung Wardah selalu dipertahankan sehingga konsumen yang memang tertarik dan mendapatkan apa yang diinginkannya dalam produk Wardah akan setia menggunakannya. Misal, konsep yang mengusung kosmetika halal dan islami tidak pernah tergoyahkan dari konsisten dijalani oleh perusahaan baik dalam pembuatan maupun pemasaran. B. Pencitraan yang dibawa oleh Wardah sesuai dengan visi dan misinya sebagai kosmetik halal yang terus dijaga hingga sekarang, yaitu cantik secara syariah. Yang kedua itu ada strategi price. Produk Wardah menawarkan harga yang cukup mahal, namun tidak murahan dan cukup kompetitif. Selain aman dan halal, Wardah sangat mengutamakan kualitas produknya, sehingga bahan-bahan dari beberapa produk yang ditawarkan ada yang diimpor. Wardah juga menjualnya per pieces, namun ia lebih merekomendasikan pembelian per paket sesuai dengan jenis kulit dan kebutuhan customer, sehingga customer dapat mudah memilih paket kosmetik yang tepat untuk mereka gunakan melalui katalog dan Wardah Sales Grill yang cukup ramah dan dalam menjelaskan variasi produk Wardah. Yang ketiga itu ada strategi place. Produk ekspor ke negara yang baru, contohnya dengan jaringan pemasaran kosmetik Wardah Indonesia yang telah menjangkau Malaysia. Kosmetik Wardah di Malaysia dan di Indonesia memiliki jenis dan kualitas yang sama, tapi Wardah di Indonesia masih mengungguli Wardah Malaysia. Yang keempat ada strategi promotion. Mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar produk ini. Hal ini dapat dicapai oleh kombinasi dari strategi harga yang kompetitif, iklan, promosi, dan penjualan, mulai dari menjadikan model muslimah ternama sekelas Inneke Koesherawati sampai mualaf selebritis menawan Dewi Sandra, dan juga hingga barisan terdepan sales promotion grill Wardah. Belakangan Wardah juga membuat online dan offline marketing campaign, mulai dari hair-sale seperti iklan, mengikuti bazar, stand khusus di mall, membership langsung mendapat diskon, kosmetik partner Jakarta, Fashion Week. Harga kosmetika produk Wardah juga cukup terjangkau, sehingga customer Wardah tak perlu ragu untuk menjadi pelanggan setia Wardah. Soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian dari etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara pengelolaan perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Manfaat dari etika bisnis yaitu terdiri dari meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan dapat menjelaskan bagaimana tanggung jawab sosial perusahaannya, meningkatkan kepercayaan investor, membangun citra positif perusahaan. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Fungsi CSR yaitu terdiri dari izin sosial untuk beroperasi. CSR dapat memperkecil resiko bisnis perusahaan. CSR dapat melebarkan akses sumber daya. CSR mempermudah akses menuju market. CRS dapat memperkecil biaya pengeluaran. 4. Ada beberapa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengganggu profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Menurut saya tidak, karena dalam hal menyeimbangkan peran dan hubungan antara stakeholder, maka perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan istilah
CSR atau Corporate Social Responsibility kepada para stakeholdernya. Jika menginginkan perusahaannya terus beroperasi dalam jangka panjang, terlebih lagi dalam memaksimalkan keuntungan. Terdapat beberapa contoh tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab sosial kepada karyawan, tanggung jawab sosial kepada konsumen, tanggung jawab sosial kepada supplier, tanggung jawab sosial pemegang saham, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Selain itu, mempertahankan tanggung jawab sosial pada perusahaan akan memastikan integritas antara masyarakat dan lingkungan sekitar terlindungi. Dan jawaban dari UTS Manajemen Perusahaan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.